ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد. Ini sesi yang ke-9 dari pembahasan kita mengkaji Al-Manzumah Al-Baiquniyah karya Syekh Taha bin Muhammad atau Umar bin Muhammad Ibn Futuh Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kita telah menyelesaikan 25 pembahasan bentuk-bentuk ilmu hadis yang diuraikan oleh penulis. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan insyaallah taala bentuk yang ke-26, yaitu hadis al-mudraj. Al-hadis al-mudraj. Berkata penulis rahimahullahu taala, wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'd alfadh ar-ruwat ittasalat. Kata penulis, dan hal-hal yang mudraj di dalam hadits adalah kalimat-kalimat yang datang dari lafaz rawi, dari ucapan rawi yang disambungkan di dalam hadis, yang disambungkan di dalam hadis. Baik, sini penulis rahimahullah menjelaskan tentang apa definisi mudraj secara istilah. Dan mungkin saya perlu menjelaskan maknanya secara bahasa agar supaya lebih mudah untuk dipahami. Jadi mudraj secara bahasa itu dari kata, atau mudraj secara bahasa itu artinya adalah al-idkhal, dimasukkan. Iya. Jadi ini buku ini kalau saya katakan adrajtul kitab artinya saya masukkan buku tersebut. Atau si mayyit dimasukkan ke kubur, dikatakan adrajtul mayyit fil qabr, saya masukkan mayyit ke dalam kuburnya. Jadi idraj itu bermakna memasukkan. Dan secara istilah mudraj itu adalah suatu kalimat yang dimasukkan di dalam hadis, di dalam sanad maupun di dalam matanya. Iya. Di dalam sanad maupun di dalam matan. Dan tambahan ini itu berasal dari salah seorang rawi, dimasukkan bersambung dengan hadis tanpa mampu dibedakan. Disambung di dalam hadis tanpa ada pembedaan. Ini yang disebut dengan mudraj. Baik. Jadi dari definisi yang saya terangkan tadi, tampak bahwa mudraj itu terbagi dua. Ada mudraj di dalam matan dan ada mudraj di dalam sanad. Ada mudraj di dalam matan dan ada mudraj di dalam apa? Di dalam sanad. Baik, saya bawakan contoh-contohnya ya supaya lebih jelas apa yang disebut dengan mudraj. Iya. Mudraj di dalam matan itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada mudraj di awal matan. Mudraj di awal matan hadis. Contoh seperti hadis Abu Hurairah yang lafadznya asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar.
asbigul wudu, sempurnakanlah wudu, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Iya. Hadits wailul lil aqabi minan nar. Ini hadits ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Abdullah bin Amr bin As, dari Aisyah. Jelas ya? Kata wailul lil aqabi minan nar. Iya. Dan itu hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadits Nabi hanya wailul lil aqabi minan nar. Adapun asbigul wudu ini dari ucapan Abu Hurairah. Dari ucapan Abu Hurairah. Iya. Oleh sebagian rawi dia keliru. Dia masukkan ucapan Abu Hurairah disambung dengan hadits Nabi. Jadi seakan-akan asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar, asbigul wudu seakan-akan ucapan siapa? Ucapan Nabi, padahal itu ucapan Abu Hurairah. Ya, jadi suatu hari Abu Hurairah beliau memerintah sahabatnya, memerintah murid-muridnya, beliau berucap asbigul wudu, sempurnakan wudu kalian. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari api neraka. Maksudnya tumit kalau tidak disentuh air, tidak disempurnakan dibasuh, celaka dia dari api neraka. Iya. Sebagian rawi dari Abu Hurairah dia riwayatkan hadits ini, dia anggap asbigul wudu ucapan Abu Hurairah, apa ucapan Nabi, padahal itu ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah. Makanya dia berkata, Abu Hurairah menyampaikan hadits dari Nabi bahwa Nabi bersabda asbigul wudu wailul lil aqabi minan nar. Jadi asbigul wudu di sini mudraj. Dia asalnya ucapan siapa? Ucapan Abu Hurairah dimasukkan di dalam hadits. Masuk bersambung, tidak ada pemisahnya. Tidak ada pemisahnya. Ini contoh mudraj di awal matan. Mudraj yang kedua, bentuk mudraj yang kedua adalah mudraj berada di pertengahan matan. Ya, di pertengahan matan. Ini seperti hadits masyhur ya, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Coba dibuka Sahih Al-Bukhari. Ya. Hadits berikutnya. Baik, perhatikan ini. Ini hadits yang ketiga di dalam Sahih Al-Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, beliau menceritakan bagaimana awal turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sebutkan bahwa awal wahyu turun kepada Nabi dalam bentuk ru'ya salihah. Ada mimpi salihah dilihat oleh Nabi di tidur. Ya. Kemudian disebutkan bagaimana sifat mimpinya. Setelah itu dikatakan bahwa Nabi setelah mimpi tersebut, beliau pun suka untuk bersendirian, menyendiri. Wa kana yaqlu bi ghar Hira, dan Nabi bersendirian di gua Hira. Nabi bersendirian di mana? Di gua Hira. Ya, ini gua ya. Berada di sebuah gunung yang oleh penduduk Mekah gunung itu disebut sebagai Jabal Nur. Ya. Fayatahannatsu fihi, maka Nabi bertahannus di dalamnya. Wa huwa ta'abbud al-layali zawatil adad. Dan tahannus itu adalah beribadah beberapa malam yang bisa dihitung. Nah, di sini kalimat wa huwa ta'abbud layali zawatil adad, ini hadis atau bukan? Sepintas lalu kalau kita lihat dia hadis ya. Semuanya masuk dalam hadis siapa? Aisyah. Tapi ini sebenarnya kalimat ini wa huwa ta'abbud al-layali zawatil adad, ini ucapan Ibnu Syihab. Ucapan Az-Zuhri. Jadi Az-Zuhri ingin menafsirkan kalimat ini. Apa arti at-tahannus? Beliau tafsirkan. Jelas ya? Beliau tafsirkan. Jadi beliau ketika berlalu hadis beliau sampaikan, fayatahannatsu fihi, Nabi bertahannus padanya. Beliau terangkan ke murid-muridnya, tahannus artinya beribadah pada malam-malam yang bisa dibilang. Iya. Maka si murid menyangka bahwa penafsiran Az-Zuhri itu bagian dari apa? Bagian dari hadis, padahal itu ucapan siapa? Ucapan Az-Zuhri menafsirkan. Maka ini namanya mudraj, bukan dari hadis. Tidak masuk dalam hadis, ini disebut sebagai hadis apa? Mudraj.
contoh mudraj di akhir hadits. Iya. Contoh mudraj di akhir hadits. Baik. Baik. Contoh mudraj di akhir hadits adalah hadits Abu Hurairah. Iya. Hadits Abu Hurairah riwayat Al-Bukhari. Nah, disebutkan dari Abu Hurairah secara marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lil 'abdil mamluk ajran." Bagi seorang budak yang dimiliki itu punya dua pahala. Coba cari al-mamluk ajran. Bagi seorang budak itu dapat dua pahala. Terus disebut di akhir hadits, "Walladzi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada di tangannya. "Laulal jihadu fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamluk." Demi yang jiwaku berada di tangannya. Iya. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Andai kata bukan karena jihad fi sabilillah, bukan karena haji dan berbakti kepada ibuku, saya suka meninggal dalam keadaan saya sebagai seorang budak. Ini ada mudraj di sini atau tidak? Ada mudraj di sini atau tidak? Ada ya, jelas. Ini yang terakhir ini, demi yang jiwaku berada di tangannya, ini dari ucapan Abu Hurairah. Jelas ya? Ucapan Abu Hurairah. Tapi tidak diterangkan di dalam hadis, seakan-akan dia semuanya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan Abu Hurairah. Ya, sebab tidak mungkin ucapan Nabi, karena dia katakan demi yang jiwaku berada di tangannya. Andai kata bukan karena jihad, haji dan berbakti kepada ibuku. Ibu Nabi masih hidup atau tidak? Sudah meninggal. Nah, mungkin Nabi berhayal untuk apa? Berbakti kepada ibunya. Maka ini ucapan siapa? Abu Hurairah. Jelas ya? Baik. Ini contoh mudraj di dalam akhir matan. Mudraj yang kedua adalah mudraj di dalam sanad. Ya, mudraj di dalam apa? Di dalam sanad. Baik. Dan mudraj di dalam sanad ini memiliki berbagai bentuk. Iya. Ya, secara umum bahwa mudraj di dalam sanad, ya, apa? Dia memasukkan di dalam sanad itu apa yang bukan darinya. Contoh misalnya seorang rawi, dia memiliki sebuah hadis. Ada satu hadis dia pilih. Kemudian hadis ini dia punya beberapa sanad periwayatan di dalamnya. Maka seluruh sanad periwayatannya dia gabung menjadi satu. Dia gabung menjadi satu sanad saja. Dia bawakan dengan satu sanad untuk seluruh periwayatannya. Ya, dia gabungkan menjadi satu. Maka ini namanya mudraj. Dia gabungkan beberapa sanad menjadi satu sanad saja. Ya, jelas ya. Ini bentuk dari mudraj. Bentuk yang lain dari mudraj sanad, di dalam sanad seorang rawi, ya, memiliki sebuah hadis. Dia memiliki sebuah hadis, tapi hadisnya hanya sepotong dengan satu sanad. Dengan sanad yang lain hadisnya sempurna. Maka sanad yang sempurna itu, sanad untuk hadis yang sepotong ini, dia pakai, diambil lafaz dari matan yang sempurna. Ini bentuk yang kedua ya. Dia pindahkan sanad yang lain, dia idraj sanad yang lain di situ. Jadi anggap misalnya hadis ini, dia memiliki dua sanad ya. Satu sanad sepotong saja hadisnya. Ya, di sanad yang lainnya hadisnya sempurna. Tapi karena sanad yang pertama yang memiliki hadis sepotong ini lebih
bagus sanadnya, maka diambil sanad yang pertama, yang lafadznya, yang matanya cuma sepotong. Sanad yang pertama ini dia pakai, dia simpan dia ganti untuk sanad yang kedua, dan matan untuk sanad kedua diambil. Maka ini disebut mudraj juga. Jelas ya? Ini bentuk yang kedua. Iya. Baik, bentuk yang ketiga, seorang rawi memiliki dua sanad periwayatan A dan B, haditsnya sama. Kemudian diambil satu sanad saja, dia riwayatkan hadits itu dua sekaligus. Ini juga bentuk dari mudraj. Iya. Jelas ya? Maka mudrajat ini disebut oleh para ulama dengan beberapa bentuk tersebut. Ya, juga di antara bentuk mudraj di dalam sanad, ya, adalah seperti kisah yang terjadi pada seorang rawi. Ya, kisah yang terjadi pada seorang rawi yang merupakan ahli ibadah. Ya, di rawi ini disebutkan bahwa beliau adalah seorang ahli ibadah, namanya Thabit bin Musa Az-Zahid. Nah, baik. Jadi ada hadits, subhanallah, dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya. Ya. Dari Syarik bin Abdullah An-Nakhai, dari Al-A'mash, dari Sufyan, dari Jabir, ya, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man kathura salatuhu bil-lail, hasuna wajhuhu bin-nahar." Siapa yang salatnya di malam hari banyak, maka wajahnya akan menjadi indah di siang hari. Ya. Ini hadits punya kisah ya. Jadi Syarik bin Abdullah An-Nakhai, ya, beliau sedang berada di sebuah majelis dan beliau mengimla hadits kepada murid-muridnya. Maka beliau berkata, "Haddatsana Al-A'mash an Abi Sufyan an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tentunya karena ini majelis imla, maka Ibnu Syarik beliau diam dulu. Dia beri kesempatan murid-murid untuk menulis. Pada saat murid-murid menulis, maka masuklah Thabit bin Musa Az-Zahid dalam keadaan wajahnya apa? Sangat indah. Maka Syarik bin Abdullah An-Nakhai memberi komentar untuk siapa? Thabit bin Musa yang masuk. Dia bilang, "Man kathura salatuhu bil-lail, hasuna wajhuhu bin-nahar." Siapa yang banyak salatnya di malam hari, maka akan indah wajahnya di siang hari. Nah, murid-murid yang sedang menulis ini tidak tahu kejadiannya. Dia anggap bahwa ucapan tersebut adalah kelanjutan dari apa? Hadits yang diimla. Padahal itu ucapan Syarik dia ucapkan untuk siapa? Orang yang masuk. Dan subhanallah ini ada di riwayat Ibnu Majah ya. Ya, baik. Jadi ini termasuk di dalam hadits mudraj. Termasuk di dalam hadits mudraj. Baik. Karena itu berkaitan dengan masalah apa namanya? Riwayat-riwayat, ya. Itu harus didetailkan ya. Riwayat-riwayat itu. Ya. Dan seorang ketika mengambil talaqi, ya harus jeli. Ya. Dia hafal riwayatnya dengan bagus. Diambil dari guru sebut 2, dia catat 2. Jangan gurunya sebut 1, apa sebut 2 dia catat 1 saja. Ya. Nah, nanti seperti kisah orang yang apa namanya? Dikenal katanya dia memiliki riwayat dari siapa? Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Maka suatu hari dikatakan oleh murid-muridnya, "Ya Syekh, ya, beri kepada kami hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas." Ya, dia selalu menolak, menghindar. Ya, akhirnya karena selalu didesak, dia berkata, "Kalau begitu tulis." Ya. Menceritakan kepada Syekh Ikrimah dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khaslatani la tajtami'ani fi mu'min." Katanya dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, ada 2 sifat yang tidak akan berkumpul pada seorang mukmin. Setelah itu dia diam. Ya, murid-murid mencatat. Diam, dikira oleh murid-murid, syekhnya diam, memberi kesempatan supaya murid apa? Mencatat. Ya. Tapi setelah itu syekhnya diamnya berkelanjutan. Ya. Maka murid-murid tanya, "Ya Syekh, apa kelanjutannya?"
Kata beliau, Ikrimah lupa satu dan saya lupa yang keduanya. Jadi Ikrimah lupa satu, dia lupa yang apa? Yang kedua. Kalau begitu tidak bisa disebut sudah. Baik. Ya karena itu kadang di dalam hal-hal yang seperti ini, dalam periwayatan, ya seorang hendaknya menghafal dengan baik ya. Dan itu biasa ya. Kadang ada, apalagi yang kaitannya dengan hitungan-hitungan, ada 2, ada 3, 4. Kadang ada yang dilupakan. Ya. Maka hal-hal yang seperti ini, ya, perlu lebih didetailkan dalam bentuk tulisan. Jadi kalau hafalannya lupa, dia bisa rujuk dalam bentuk tulisan. Baik, sekira ini ya pembahasan yang berkaitan dengan masalah apa? Masalah hadits mudraj. Iya. Isya jam berapa? 7 lewat 6. Baik. Pembahasan berikutnya. Setelah penulis membahas tentang hadits mudraj, ya. Atau sebelum kita pindah ke pembahasan berikutnya, mungkin dari uraian yang saya terangkan tadi, dari bentuk-bentuk hadits mudraj, bisa tergambar ya, bahwa kenapa ada hadits mudraj tersebut. Ya. Kenapa ada hadits mudraj ini? Ya. Di antaranya rawi kadang ingin menafsirkan riwayat, dia tafsirkan, disangka itu adalah bagian dari apa? Bagian dari hadits. Dan kadang si rawi ingin menjelaskan hukum syar'i. Begitu berlalu hadits, dia kasih istinbat hukumnya. Si murid menyangka itu bagian dari apa? Bagian dari hadits. Ya. Dan ini juga kadang terjadi karena kesalahan memang dari rawi, kesalahan hafalan. Ya. Dan kadang terjadi karena sengaja, disengaja. Iya. Kalau disengaja, ini yang hukumnya 2 macam. Kalau disengajanya karena dia kesalahan, kekeliruan atau ingin membuat keanehan, maka ini ada kaitannya dengan masalah dhabt dan adalah seorang rawi. Tapi kalau disengaja untuk menguji, itu tidak ada masalah untuk menguji. Seperti Imam Al-Bukhari ya. Imam Al-Bukhari itu diuji oleh para ulama ahli hadits di Baghdad. Iya. Diuji oleh para ulama ahli hadits di mana? Di Baghdad. Iya. Jadi 10 orang maju ke depan untuk menguji Imam Al-Bukhari. Setiap orang akan menguji dengan 10 hadits. Jadi 10 hadits. Dimaklumi ya, setiap hadits ada sanad, ada apa? Ada matanya. Tapi setiap dari 10 ini, sanad dan matanya sudah dibolak-balik, sudah diganti. Ya, jadi sanad yang pertama memakai matan nomor 10 misalnya. Sanad yang kedua memakai matan nomor 5. Sanad nomor 5 memakai matan nomor 7. Begitu dibalik-balik. Iya. Menjadi idraj, dimasukkan idraj. Bisa juga dimasukkan di pembahasan maklub ya, enggak ada masalah. Ya, ini juga masuk di pembahasan idraj. Baik. Jadi setiap orang dia balik 100 hadits, 10 orang yang menanyakannya. Orang yang pertama berkata, ada hadits begini dan begini, hadits pertama. Al-Bukhari berkata, saya tidak kenal hadits itu. Hadits yang kedua, Imam Al-Bukhari berkata, saya tidak kenal hadits itu. Sebab ini sudah dibalik. Kalau dia tidak terbalik, pasti Al-Bukhari apa? Kenal. Sampai 10 selesai, jawaban Al-Bukhari saya tidak kenal. Maka orang-orang yang menguji sudah ya, mulai mengerti bahwa orang ini paham. So, kalau dia tidak paham, pasti ya, dia akan aminkan saja. Jelas ya? Baik. Orang-orang yang tidak mengerti hadis, ya sudah mulai berburuk sangka kepada Al-Bukhari. Ya masa dia tidak paham 10 hadis? Disampaikan. Maju orang yang kedua, 10. Ya. Jawab Al-Bukhari, saya nggak kenal hadis itu. Sampai selesai 10 orang, 100 hadis. Jawaban Al-Bukhari semuanya saya tidak kenal hadis itu. Setelah selesai orang yang ke-10, Imam Al-Bukhari balik ke orang yang pertama. Adapun kamu, hadis yang pertama kamu sebutkan begini dan begini, yang benarnya dia begini dan begini. Hadis yang kedua kamu sebutkan begini dan begini, yang benarnya begini dan begini. Sampai selesai 100 hadis. Jadi luar biasa ya, hadis yang salah saja sebanyak 100 hadis, hadis keliru dia hafal di satu kali dia dengar. Setelah itu dia perbaiki di keadaan itu pula. Nah, ini hafalan siapa? Imam Al-Bukhari. Ya. Baik. Luar biasa. Tidak ada yang bisa menyaingi Imam Al-Bukhari di masa ini kecuali MP3 untuk merekam itu saja. Ya.
Baik. Jadi ini contoh ya, bagaimana diuji. Jadi begitu diuji, untuk menguji hafalan itu tidak dipermasalahkan oleh para ulama. Baik, selesai sudah pembahasan tentang hadits apa? Hadits mudraj. Kemudian hadits berikutnya, pembahasan berikutnya adalah mudabbaj. Kata beliau wal mudabbaju, kata beliau wa ma rawa kullu qarinin an akhih mudabbajun fa'rifhu haqqan wantakhih. Iya. Kata beliau apa yang diriwayatkan oleh setiap qarin, ya. Qarin, setiap orang yang selevel dengannya meriwayatkan dari kawannya, maka itu disebut sebagai mudabbaj. Disebut sebagai mudabbaj. Ketahuilah mudabbaj itu dengan sebenar-benar pengetahuan, wantakhih. Ya, dan perhatikan dengan apa? Dengan seksama. Baik. Wantakhih, ya, hendaknya engkau berbangga dengan mengetahui hal tersebut. Baik, di sini ada dua hal ya yang diisyaratkan oleh penulis. Ya. Beliau memang menerangkan tentang mudabbaj saja. Tapi untuk mengetahui mudabbaj, seorang harus mengenal satu bentuk ilmu hadis yang lainnya. Namanya riwayatul aqran. Riwayat aqran. Jadi ada riwayat namanya riwayatul aqran, riwayat orang-orang yang selevel. Ya, aqran itu adalah dua rawi yang sebaya, umurnya berdekatan. Kemudian sanadnya juga berdekatan. Maksudnya sanadnya berdekatan, guru-guru yang mereka meriwayatkan darinya itu ada kemiripan dalam guru-gurunya. Iya. Baik. Jadi contoh dari riwayat aqran. Ya. Contoh dari riwayat aqran, misalnya ada Imam Malik rahimahullah dan Imam Al-Auza'i. Imam Malik dan Al-Auza'i ini dua rawi setingkat, selevel. Ya. Kalau Imam Malik meriwayatkan dari Al-Auza'i, itu disebut riwayatul aqran. Riwayat apa? Riwayat Al-Aqran. Sebab dia semisal dengannya. Iya. Apa namanya? Selevel dengannya. Baik. Jadi kalau Imam Malik meriwayatkan dari Al-Auza'i, itu riwayatul aqran. Kalau diketahui bahwa Al-Auza'i meriwayatkan juga dari Imam Malik, sebaliknya, maka itu disebut apa? Disebut mudabbaj. Disebut mudabbaj. Iya. Baik. Jadi ini dua bentuk. Jadi ada dua orang sebaya dalam satu tabaqat qarin. Iya. Ya, setingkat. Kalau yang pertama meriwayatkan dari yang kedua, ini riwayatul aqran. Tapi kalau diketahui yang kedua juga meriwayatkan dari yang pertama, ini disebut apa? Disebut mudabbaj. Disebut mudabbaj. Iya. Baik. Dan ini dari pembahasan-pembahasan berlalu ya di dalam apa namanya? Sanad-sanad periwayatan. Baik. Untuk sementara saya kira cukup ya untuk pembahasan mudabbaj ini. Ya, dan faedah mengetahui riwayat aqran, riwayat mudabbaj supaya jangan sampai disangka di dalam sanad ada pengulangan atau ada keanehan. Kenapa rawi ini meriwayatkan dari kawannya? Ya, padahal sebenarnya itu ada ya. Sebagian rawi meriwayatkan dari kawannya sendiri. Iya. Dan ini disebut riwayatul aqran, masuk dalam riwayat mudabbaj. Baik. Dan riwayat-riwayat yang seperti ini sampai sekarang masih ada ya. Di antara mudabbaj yang terdekat adalah guru kami Syekh Ahmad An-Najmi. Beliau meriwayatkan dari Syekh Abdullah bin Aqil. Dan Syekh Abdullah bin Aqil juga meriwayatkan dari Syekh Ahmad An-Najmi. Iya. Jadi namanya apa? Namanya mudabbaj. Iya, namanya mudabbaj. Baik, selesai ya pembahasan tentang mudabbaj. Iya. Dan insyaallah taala kita akan lanjutkan bentuk-bentuk yang lainnya. Ini sisa sedikit ya. Setelah salat Isya nanti. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.